Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Ahmad Nulis nih. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara melakukan edit video. Bentar, kayaknya caranya kurang asik deh. Nah, untuk melakukannya di video, di sini saya menggunakan software Adobe, yaitu Adobe Premiere Pro CC 2020. Nah, untuk Premiere Pro itu sendiri diluncurkan pertama kali pada tahun 2003 dengan dua versi, yaitu CS dan CC. Jadi kalau CS itu singkatannya Creative Suite, kalau CC itu Creative Cloud. Untuk perbedaannya sendiri, Creative Suite itu adalah versi light-nya atau versi ringannya, yang dimana mungkin fitur-fiturnya tidak sebanyak CC. Adobe Premiere Pro itu adalah software untuk melakukan editing video, audio, penambahan efek, penambahan transisi, serta kita juga dapat melakukan ekspor format video dalam versi yang berbeda. Misalnya kita punya video Full HD, mau kita jadi HD, itu bisa di Adobe Premiere Pro. Oke, kita masuk ke minimum system requirement-nya. Untuk Adobe Premiere Pro ini sendiri, dia support untuk dua operating system. Dua OS ini yaitu Windows dan macOS. Untuk Windows-nya sendiri, kebutuhan minimalnya adalah RAM dengan memori 8GB dan graphic card. Graphic card ini membantu banget untuk proses rendering, yang dimana terdapat minimum graphic card dengan memori sebesar 2GB. Oke, kali ini kita langsung aja masuk ke tutorial bagaimana cara mengaplikasikan software Adobe Premiere Pro. Oke, di halaman pertama, di sini kita akan menemukan welcome page, yang dimana dia berisi ada new project, open project. Jadi kalau kita mau membuat project baru, kita bisa pilih new project, dan kalau misalnya kita ingin membuka project yang sudah atau sedang kita kerjakan, kita bisa langsung ke open project. Oke, di sini karena kita akan membuat baru, jadi kita klik new project. Nah, untuk di tampilan new project sendiri, kita harus menuliskan nama project. Jadi, untuk Adobe Premiere Pro ini nanti akan menghasilkan dua file. Untuk file yang pertama adalah file editingnya sendiri atau file mentahnya, dan yang kedua adalah file outputnya yang berupa video jadinya. Oke, di sini untuk new project kita bisa tuliskan nama latihan Adobe. Di sini juga ada pilihan render. Nah, untuk sekedar info, render ini adalah bagaimana cara Adobe Premiere Pro memproses apa yang sedang kita lakukan. Jadi dia bisa menggunakan hanya prosesornya saja atau dengan bantuan graphic card-nya. Oke, di sini kita bisa pilih Mercury Playback Engine GPU. Nah, OpenCL ini ada karena kita menggunakan graphic card tipe AMD. Kalau misalnya kita menggunakan tipe Nvidia, kita bisa menggunakan CUDA. Lalu di sini ada display format, timecode. Ini biarkan semuanya default, tinggal kita oke saja. Oke. Akan tampil di sini ada 4 tampilan, yaitu source dengan no clip karena kita belum masukkan klip apapun di sini. Lalu ada program, no sequence. Program ini berisikan live view dari apa yang sedang kita kerjakan gitu. Lalu di sini ada juga project. Project ini nanti tempat kita melakukan import bahan-bahan yang kita gunakan, bisa berupa audio, video ataupun template. Lalu di sini juga ada timeline. Timeline ini berfungsi sebagai lembar kerja untuk kita menggeser-geser timeline, kita melakukan trimming. Pokoknya nanti kita lebih banyak interaksi di timeline ini. Nah, untuk membuat sequence yang baik atau susunan file yang baik, kita harus membuat sequence terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini timelinenya masih no sequence, jadi kita buat dulu. Kita bisa ke tab project, lalu di situ ada new item. Setelah new item, kita bisa klik sequence. Ketika kita klik sequence, di sini ada beberapa pilihan. Karena saya menggunakan video dengan sumber dari SLR dengan resolusi Full HD atau 1920x1080, maka saya akan menggunakan digital SLR dengan 1080p. Nah, di sini ada 24, 25, 30. 24, 25, 30 ini penjelasannya adalah dia itu adalah frame per second. Jadi, tiap 1 detik ada berapa frame foto yang dihasilkan untuk membentuk 1 detik video. Source saya diawali dengan menggunakan 23,976 fps, maka saya akan memilih yang 24. Jangan lupa kita beri nama sequence-nya, jadi adalah sequence. Kita bisa klik main, atau bebas sih sebenarnya nama sequence-nya. Kita klik OK saja. Oke, di sini sudah terbentuk sequence-nya, bisa kita klik. Lalu langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah memasukkan video yang sudah kita ambil sebelumnya ke software Adobe Premiere Pro. Oke, kita cari di sini untuk filenya. Di sini ada data D. Lalu di sini juga ada yang sudah jadi. Contohnya ada di GMLI. Oke, di sini saya akan membuat video tentang penggunaan aplikasi GameClick. Oke, bisa kita lihat di sini ada beberapa video.
ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita buka explore, lalu kita pilih programnya. Kita pilih beberapa video yang akan kita masukkan. Oke, ini, dan ini. Oke, bisa kita tambahkan CTRL untuk melakukan select multiple item, lalu kita drag ke Adobe-nya, ke tab project, maka dia akan copy. Itu cara pertama. Untuk cara kedua, kita bisa menggunakan double klik di tab project-nya, lalu kita tinggal masukkan. Contohnya yang ini. Oke, bisa dilihat kurang lebih cara kerjanya sama. Oke, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan drag and drop. Jadi drag and drop itu kita menahan tombol klik yang ada pada tab project untuk digeser atau dipindahkan ke sequence, yaitu di sini main. Bisa kita lihat di sini, mungkin langkah pertamanya adalah kita masukkan video yang ini nih. Tinggal kita geser aja, tas. Nah, di sini ada "this script doesn't match sequence setting". Ini bisa di keep exist setting aja, biar nggak berubah settingannya. Oke, bisa kita lihat kolomnya berubah. Jadi yang tadinya project main ini tidak ada tampilan sama sekali, untuk yang sekarang ada tampilannya. Nah, di sini ada play juga. Jadi dia dapat video. Nah, untuk tab main ini dia akan memproyeksikan apa yang sedang kita kerjakan di tab main. Nah, lalu bagaimana untuk melihat hanya satu video saja? Hanya satu video saja, kita bisa klik ini sekali, dua kali. Dia akan muncul di tab source. Nah, di tab source ini kita dapat memutar satu video. Dan Oke, bisa dilihat. Oke, jadi langkah yang pertama, kita bagaimana sih cara menggabungkan dua video menjadi satu video? Langkahnya cukup mudah. Kita hanya tinggal menggeser aja ke timeline, lalu urutkan ke sebelahnya. Nah, itu untuk cara yang pertama. Lalu untuk cara kedua, kita bisa memutar video yang ada di tab source, lalu kita tandai untuk awal mula startnya di mana, di bagian mark-in. Setelah di mark-in, lalu ketika kita sudah selesai melakukan seleksi pada satu video, kita bisa pause, lalu klik yang mark out. Setelah di mark out, kita tinggal klik videonya dan kita geser ke timeline. Oke, untuk kita melihat detail dari main, kita bisa menggunakan shortcut, yaitu kita tahan tombol shift dan kita scroll up. Oke. Nah, untuk memberikan detail, kita bisa melakukan Alt plus scroll up. Nah, setelah sudah kita lihat detailnya, lalu nih videonya, kita play videonya di project main. Kita di sini berdasarkan kesesuaian video yang ingin kita tampilkan, ada yang harus dibuang atau tidak. Kita untuk membuang video yang ada di timeline atau di sequence main, kita bisa pakai shortcut C, lalu dia akan membentuk sebuah tools yang namanya lasso. Nah, ini kita bisa potong nih video-videonya berdasarkan kehendak kita mau ada di mana. Bisa dilihat. Nah, di sini ini awalnya ada satu video, namun berubah. Untuk menghapusnya, kita bisa klik video yang sudah kita seleksi tadi, lalu kita klik delete. Nah, setelah delete, kita mundurkan video berikutnya dengan klik pada kolom yang kosong dan klik delete. Setelah itu kita play. Oke, kita rapikan sedikit. Pertama kita geser saja. Ini juga bisa digeser. Digesernya kita tinggal klik aja pada bar-bar yang ada yang merepresentasikan video yang akan kita lakukan editing. Terus delete. Videonya lebih singkat durasinya, namun masih ada yang terlanjur terpotong. Lalu kita geser sedikit ke kanan, kita blok dulu semuanya, geser ke kanan, dan panjangkan video yang tadi sudah kita potong. Kita play lagi. Nah, untuk
hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Dan setelah dari kemarin tuh hadiran nanti ngomong nih kayak ya nanti Dari 2 video bergabung menjadi 1 video. Oke, bisa kita lanjutkan untuk video-video yang lainnya. Di sini tinggal kayak di video-video terus ya. pertama mungkin videonya bercerita tentang Dan setelah dari kemarin tuh hadiran nanti ngomong nih kayak bagus lagi teman kritik udah keluar kelas. Kita geser lagi karena videonya sudah cukup. Setelah itu kita bisa masukkan lagi di sini video lainnya. Oke. Jadi semakin banyak video, semakin banyak nih cerita yang bisa kita ceritakan. Hasil akhirnya kurang lebih akan seperti ini. dan setelah dari kemarin tuh Terus. hadiran nanti ngomong. Oke, kita lihat videonya seperti apa. Dan setelah dari kemarin tuh hadiran nanti ngomong nih kayak Lalu aplikasi digunakan akan masuk ke proses pembuatan program atau coding. Nah, mungkin agak lebih rapih kita buat videonya itu sesuai dengan timeline yang dimana membuat program itu adalah ke awal. Kita sini digunakan. Mungkin file yang ini bisa kita tarik mundur nih ke belakang. Terus. dan setelah dari kemarin tuh hadiran nanti ngomong nih kayak Oke. Bikin diskusi, lalu buat programnya, lalu di Oke. Nah, kurang lebih caranya seperti itu untuk memasukkan video dan menggabungkannya. Mungkin agak lebih halus lagi bisa kita kasih transisi ya. Kita di sini menggunakan transisi yang basic aja karena kita baru melakukan pemulaan. Jadi untuk kolom transisi dia itu ada di project bar. Project bar kita klik, lalu di sini ada beberapa tab, kita pilih yang effect. Nah, effect di sini ada audio effect. Pokoknya yang di depannya audio itu dia berkaitan soal customize. Kita melakukan customize pada audio. Dan yang video kita melakukan customize pada video. Nah, contohnya nih, untuk customize audio, kita bisa menggunakan, kita membesarkan atau mengecilkan suara. Kita di sini bisa, ada 2 cara, bisa kita cari satu-satu di kolom-kolomnya, atau kita langsung aja search di sini. Kalau audio itu kita pakai audio gain namanya. Nah, sudah ada gain, di sini ada constant gain. Nah, jadi setiap perpindahan dan setelah dari rapih, jadi tidak akan terdengar mendadak gitu, seperti dek, lebih smooth. Lalu untuk mengecilkan dan membesarkan volumenya, kita tinggal klik aja untuk timeline audio kita, klik kanan, lalu klik audio gain, dan kita ubah. Jadi kalau 0 itu adalah file awal mulanya dimulai dari 0. Ketika kita membesarkan, kita bisa masukkan parameter plus. Jadi contohnya di sini misalnya 5. Nah, maka dia akan membesar soal audionya. Kan ya? dan setelah dari hadiran nanti ngomong nih Lalu untuk mengecilkannya, kita klik lagi audio gain, bisa kita ubah jadi minus 20. Maka audionya akan mengecil. Contohnya seperti ini. dan setelah Begitu cara melakukan editing pada audio. Oke, mungkin untuk kita membuat satu video secara keseluruhan akan ada di part berikutnya. Kita sekarang akan mempelajari tools-toolsnya terlebih dahulu. Oke, jadi itu untuk audio, untuk membesarkan dan mengecilkan suara, lalu untuk melakukan transisi pada suara. Lalu untuk transisi pada video, kita bisa klik di project lagi, di effect. Di effect kita bisa masuk ke video transition. Oke, di video transition ini kita bisa pilih berbagai effect. Contoh yang white. Nah, caranya adalah kita pilih aja salah satu. Contohnya nih yang clock wave nih. Kalau clock wave dia akan membuat transisi seperti jarum jam. Tinggal kita klik, kita letakkan di videonya. Jadi dia nanti diletakkannya itu di antara 2
iqbal video 1 dan video 2 nanti dia akan ditaruh di tengah-tengahnya karena ini adalah video transisi. Bisa kita lihat. Dan setelah dari giliran nanti ngomong. Oke, jadi agak lambat. Kenapa agak lambat? Kita harus melakukan render terlebih dahulu. Nah, cara kita melakukan render adalah kita klik enter. Maka dia akan melakukan render. Dan setelah dari giliran nanti ngomong. Jadi kita sudah mempelajari bagaimana melakukan trim, bagaimana menggeser video, lalu kita sudah belajar bagaimana membesarkan dan mengecilkan suara, dan kita sudah belajar bagaimana cara kita melakukan transisi pada video dan audio. Oke, lalu apa sih biasanya nih yang dasar-dasar kita menambahkan musik? Bagaimana cara kita menambahkan musik? Cara kita menambahkan musik, kita balik lagi ke project. Lalu kita di sini bisa kita import. Kita import dengan menekan Ctrl plus I atau import. Lalu kita bisa cari di sini source-nya. Download, kita memasukkan file suara. File suara ada di musik playlist. Oh, nggak ada ya? Pastinya sih ada nih. Saya sudah pernah download beberapa lagu. Coba kita play dulu ya. Nah, sudah masuk di project pelatihan Adobe di paling bawah. Nah, ini bedanya video dan audio. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat kenapa ini ada filenya tapi tidak ada gambarnya, itu berarti filenya file audio bukan video. Kita klik, kita tahan, kita geser. Nah, di sini ada A dan V. Kalau A itu khusus buat timeline audio, kalau V itu khusus untuk timeline video. Kita geser, kita taruh bawah, jangan sampai tertiban. Kalau misalnya nih teman-teman nggak sengaja salah ketika melakukan modifikasi di timeline, teman-teman bisa menggunakan undo dengan cara Ctrl plus Z. Nah, untuk membalikannya lagi, redonya adalah Ctrl Shift Z. Oke, kurang lebih seperti itu. Maka coba ya kita menjadi minus 10. Oke, untuk video dan audio sudah ada. Lalu untuk pembelajaran terakhir di series yang ini ya, kita akan masuk ke judul, cara membuat judul. Nah, seperti yang kita tahu kalau judul itu di video bisa berupa judul videonya, credits, ataupun subtitle seperti teks yang jalan yang mewakili audionya, kurang lebih seperti itu. Misalnya kita bikin untuk yang title aja ya, nanti mungkin teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau di 2020 kita bisa masuk ke file, lalu klik new, file, klik new, lalu kita pilih legasi title. Nah, di sini kita sesuaikan dengan formatnya, jangan lupa dikasih nama. Misalnya judul video. Kita oke. Lalu di sini ada tampilan baru lagi. Nah, di sini kita di kolom title ini kita bisa menggambar shapes seperti di bawah ini. Kita pengen bikin segitiga, lingkaran, ataupun persegi. Lalu kita bisa juga membuat teks. Di sini kita praktekkan yang teks ya, dan yang shape deh sekalian. Untuk yang shapes dulu. Shapes kita pilih rectangle. Lalu kita gambar nih. Gambarnya kurang lebih seperti di PowerPoint atau di Paint. Nah, ketika sudah tergambar, kita mau mengatur nih lokasi atau positioningnya. Kita tinggal klik yang center aja nih kalau kita mau ke tengah. Kita sudah memiliki kolom box berwarna shape rectangle berwarna putih. Lalu kita ganti warnanya di color. Kita ganti warnanya di color. Putih kita ganti jadi kuning. Sesuai dengan warna semangat dasar marga. Oke. Sudah berbentuk kuning, lalu kita lihat dulu di sini, kita periksa lagi apakah sudah sesuai. Oke, sudah sesuai. Kita tinggal masukkan nama atau judul. Di sini kita pilih yang type tool. Kita gambar juga seperti rectangle tadi.
tinggal kita tuliskan cara menggunakan JM Click. Oke, tinggal kita Ctrl A, kita select all, lalu kita rapihkan. Kita buat tengah, lalu warnanya kalau kuning ketemu kuning nggak nyambung ya, mungkin kita buat jadi putih. Oke, lalu kita klik panah dan kita geser ke bawah. Bisa kita geser ke bawah, kalau mau lebih cepat lagi tinggal kita settle lagi aja. Nah, kita bawahin dikit. Oke, sudah diatur. Nah, selanjutnya kita ganti font deh. Kita ganti font, kita pengen bikin fontnya lebih tebal. Kita di sini punya beberapa pilihan font. Teman-teman bisa mengikuti font standar yang ada di laptopnya masing-masing. Bisa juga di-download, di-install dulu di sistemnya. Lalu misalnya kita pilih Comic Sans MS. Maka fontnya akan berubah. Kita pengen bikin tebal, kita klik ke yang sebelahnya, bold, atau kita klik yang ini, jadi bold. Lalu, oke. Ketika sudah selesai, tinggal kita close. Dan, tapi di sini videonya belum ada titelnya. Kita geser lagi. Nah, untuk judul dia ada di kolom video. Kita letakkan di yang pertama. Biar lebih halus, kita praktekkan yang video transisi. Kita ke effect, lalu ke transition, kita pilih yang cube spin. Kita render terlebih dahulu. Maka teks yang tadi masuk akan memiliki animasi transisi. Kita tambah ya flip over di belakangnya. Seperti itu kurang lebih untuk basic editing. Lalu bagaimana cara kita menghasilkan videonya? Cara kita menghasilkan videonya itu kita bisa melakukan yang namanya export. Export itu kita bisa CTRL-M, lalu di sini kita bisa lihat ada videonya. Output name-nya kita ubah dulu, nama videonya jadi apa? Video latihan. Lalu kita pilih formatnya, di sini MP4, kita taruh di desktop, kita save. Nah, di sini nih pilihannya di preset. Kita mau menyesuaikan dengan kebutuhan videonya itu mau ditaruh di mana. Misal di video kita bisa pakai medsos saja, lalu misalnya mau di Facebook atau mau di Twitter atau mau di YouTube, semuanya itu bisa kita sesuaikan formatnya. Kita di sini pakai yang default saja, video latihan. Lalu kita di sini untuk tampilan pertamanya, tampilan atau thumbnailnya, kita bisa geser-geser nih di timeline yang ini. Mana yang utamanya ya? Oke, cara menggunakan dia klik. Nah, nanti thumbnail videonya akan berubah seperti ini. Kita geser, tinggal kita klik export, maka dia akan melakukan export. Oke, ekspornya sudah selesai. Tadi kita meletakkan video outputnya di desktop. Tinggal kita play saja dengan judul video latihan. Kita sudah berhasil melakukan basic editing. Oke teman-teman, gimana nih untuk basic editingnya? Mudah kan? Mungkin untuk di sesi berikutnya saya bakal membuka request kira-kira pembelajaran apa nih yang mau kita bahas. Bisa dari sisi lighting seperti ini, atau dari sisi editing lainnya. Oke, segitu dulu. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Stay tune.